Salam dan bahagia. Saya Ahmad Janur Pamungkas, NIM 20200-147, kelas agribisnis kelas C. Saya akan menjelaskan tentang hama dan penyakit dan juga gulma. Hama ulat daun kubis Plutella exultella Lepidoptera plutelidae merupakan salah satu jenis hama utama di pertanaman kubis. Apabila tidak ada tindakan pengendalian, kerusakan kubis oleh hama tersebut dapat meningkatkan dan hasil panen dapat menurun baik jumlah maupun kualitasnya. Adapun klasifikasi dari P. exultella yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Lepidoptera, famili Hypnometidae, genus Plutella, spesies P. xylotella. Mulut dari hama ini adalah tipe mulut penggigit dan pengunyah. Gejala dari serangannya yaitu nampak sobekan, gerekan, berlubang-lubang, dan daun tinggal tulang daun saja. Ulat daun kubis atau larva P. exultella mudah dibedakan dengan ulat serangga hama lainnya karena tidak mempunyai garis membujur pada tubuhnya. Ulat terdiri dari 4 instisar. Ukurannya 4 instisar ialah 10-12 mm. Kepala berwarna kuning muda, terdapat bintik-bintik gelap. Tubuhnya berwarna hijau muda, terdapat bulu hitam dan tipis. Habitat hama ini terdapat di tanaman dari famili Cruvaceae seperti kubis, kubis bunga, petai, sawi, brokoli, lobak, sawi jabung, dan selada air. Kepik daun adalah jenis kepik berbadan lebar seperti perisa yang berbentuk segi lima. Antena beruas 5, mengeluarkan bau yang kurang enak. Nama ilmiah dari kepik daun ini adalah nama ilmiah Pentamidae, famili Pentatomidae, ordo kepik sejati, klasifikasi lebih tinggi Pentatomidae, tingkatan takson famili, kelas Insecta. Mulut kepik daun yakni pencucuk pengisap yang terdiri atas moncong rostrum dan dilengkapi dengan alat pencucu dan pengisap stylet. Pada ordo Hemiptera, rostrum tersebut muncul pada bagian anterior kepala bagian ujung. Serangga ini memiliki bentuk seperti walang sangit dengan ciri khas yakni adanya duri-duri spiny pada paha belakang dan garis putih kekuningan pada bagian latek dari tubuhnya. Panjang tubuh betina 13-14 mm dan jantan 11-13 mm. Umurnya berkisar dari 4-47 hari. Habitat serangga ini adalah di daerah tropik dan subtropik, dapat merupakan perantara beberapa di virus tanaman. Gejala dari serangan kepik daun itu adalah bekas tusukan yang berwarna hitam pada daun dan batang yang diserangnya. Belalang kayu adalah serangga herbivora berwarna coklat yang termasuk dalam ordo Orthoptera. Belalang kayu banyak ditemui pada pohon turi, ketela, jati, dan lain sebagainya. Klasifikasi dari serangga ini adalah Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Arthroptera, famili Acridae, genus Phalanga, spesies Phalanga nicricornis. Tipe mulut dari belalang kayu ini adalah penggigit dan pengunyah. Hama ini menyerang pada tanaman muda dan tua dengan merusak tanaman pada daun dan pucuk. Kadang-kadang pada musim kering dapat menyebabkan kerusakan parah. Belalang kayu merupakan serangga berukuran 45-55 mm jantan dan 15-75 mm betina. Tubuhnya terdiri dari atas kepala, dada atau toraks, dan abonden atau perut. Habitat dari hama ini adalah terdapat di wilayah selatan Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Jenis ini merupakan belalang daerah hutan kayu dan sering ditemukan di daerah hutan hingga pesisir yang tidak terlalu padat. Tanda serangan belalang adalah daun yang berlubang. Lubang akibat serangannya adalah tepinya bergerigi kasar dan tidak beraturan. Nama penyakit ini adalah bercak daun cordana yang salah satu penyakit jamur terpenting pada pisang. Lazim di hampir semua daerah penanaman pisang. Tanaman inang dari penyakit ini adalah pisang. Nama patogen dari penyakit bercak daun cordana adalah Curvularia lunata. Gejalanya disebabkan oleh jamur Cordana musae. Inokulumnya menyebar melalui percikan air dan angin yang membuatnya menyebar terutama di lahan yang ditanami berdekatan. Pertumbuhan jamur dipercepat dalam kondisi panas dan lembab dengan curah hujan yang tinggi. Kerusakan pada daun yang disebabkan oleh infeksi menyebabkan pengurangan yang cukup besar pada area fotosintesis dan hasil panen. Tumpang air atau nama ilmiah Peperomia pellucida
adalah ternak kecil semusim dan berakar dangkal yang mudah ditemukan tumbuhan liar di tepi saluran air atau pematang dan taman. Ukurannya 15-45 cm. Batangnya sekulen berair, cerah, berdaging, demikian pula daunnya yang agak tebal tapi lunak. Nama tanaman gulma ini di daerah saya di Batu Raja, Sumatera Selatan adalah tumpangan air atau tumpak air. Gulma ini memperbanyak diri secara generatif atau vegetatif dengan baik dengan alat perkembangan biakan yang mudah tersebar dan bijinya yang dapat mengalami dormansi sehingga dapat bertahan hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Tumbuhan ini termasuk jenis gulma berdaun lebar dan habitatnya yang tumbuh sepanjang waktu di bagian agak teduh dan lembab. Meniran hijau atau nama ilmiahnya dari Phyllanthus niruri adalah tanaman tropis tersebar luas yang biasanya ditemukan di daerah pesisir. Dikenal dengan nama umum angin kencang, pemecah batu atau biji di bawah daun. Ini adalah kerabat supergrass milik genus Phyllanthus dari keluarga Euphorbiaceae. Nama di daerah saya, Batu Raja, Sumatera Selatan adalah sindakung, anak, dan baket sikolop. Tumbuhan ini memperbanyak diri secara generatif dengan menggunakan biji. Tumbuhan ini termasuk jenis gulma berdaun kecil atau sempit. Habitatnya daerah semi arid sampai basah, kebun tepi jalan, sungai, akarnya tunggang. Batangnya herbaceous, masif, bulat licin, tak berambut, diameter kurang lebih 3 mm, hijau, tinggiannya antara 5-100 meter, daunnya berbentuk majemuk, bunganya tunggal dan bijinya kecil, keras, bentuk ginjal, coklat. Baiklah, itu adalah dari penjelasan saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri.